Polri harus juga dapat mengamankan segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah hak bagi warga negara, dan itu merupakan hak asasi manusia. Jangan sampai nanti penyampaian pendapat yang tulus, yang ikhlas, yang baik dimanfaatkan kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab. Itu yang kita hindari. Menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, membuat Indonesia lekat dengan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Mulai dari kegiatan berskala kecil hingga berskala nasional lazim terjadi di Indonesia. Jumlahnya pun tidak bisa dikatakan sedikit, terlebih lagi di Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Polda Metro Jaya mencatat selama 2023 ada 2.353 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2022. Mayoritas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pun berjalan dengan aman. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peran Polri yang selalu mengawal hak masyarakat dalam berpendapat tanpa mengenal lelah. Bukan hanya mengawal, Polri pun bertanggung jawab memastikan aksi penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Di dalam penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana yang kita ketahui itu dijamin oleh undang-undang. Ya, di kita ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Nah, dari situ tentu Polri harus juga dapat mengamankan segala bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang disampaikan oleh sekelompok orang terhadap objek-objek ataupun pihak-pihak yang dirasa oleh mereka wajib mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Pada intinya, pengamanan di dalam menyampaikan pendapat di muka umum itu menjadi tanggung jawab Polri agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Demi senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ketika menyampaikan pendapat di muka umum, Polri memiliki cara tersendiri dalam pengendalian massa, yaitu dengan cara humanis yang biasa dikenal dengan istilah Dalmas Humanis. Humanis di sini adalah lebih kepada cara kita untuk meredam daripada para penyampai pendapat di muka umum untuk bisa tetap pada koridor aturan melakukan penyampaian aspirasi di muka umum apapun situasi yang terjadi di lapangan. Tujuannya tentu menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran penyampaian pendapat di muka umum. Dalmas Humanis sendiri ini memang sesuatu yang bukan hal yang baru. Kita tadi bisa melihat bahwa humanis itu artinya ada kepentingan-kepentingan yang polisi harus jaga, baik kepada para penyampai pendapat di muka umum, terutama yang sebagai objek untuk bisa berkomunikasi dengan petugas. Nah, di lapangan, Polri ini bisa menjadi mediator antara pihak yang mendengarkan aspirasi dengan yang menyampaikan aspirasi. Sehingga tujuan tadi, aman, tertib, dan lancar, sebagai jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 998 dan juga menjadi hak asasi mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya bisa tetap kita akomodasi atau akomodir. Mengamankan pendapat di muka umum adalah suatu rangkaian panjang. Upaya humanis Polri dalam mendampingi masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum bahkan dilakukan dari sebelum kegiatan terjadi. Ada tindakan preemptif sebagai upaya kepolisian memberikan pembinaan masyarakat agar dapat menggunakan hak berpendapat dengan bertanggung jawab.
Dan salah satu fungsi kepolisian adalah bimbingan masyarakat, fungsi BIMAS. Dan ini diemban oleh seluruh anggota kepolisian. Seluruh fungsi kepolisian mengemban fungsi BIMAS. Kita laksanakan pembinaan sebelum, sesudah, dan kita sampaikan agar warga masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum bisa melaksanakan dengan tertib, dan juga masyarakat di sekitarnya tidak terganggu oleh aktivitas. Ya, semua elemen masyarakat kita sampaikan, kita sisipkan dalam setiap kegiatan penyuluhan, sambang, tatap muka. Kita sampaikan bahwa penyampaian pendapat umum di muka umum adalah sah, tapi juga harus bagaimana supaya bisa bersinergi dengan masyarakat dan tidak menjadi kontradiksi bagi masyarakat. Tindakan preemptif yang dilakukan Binmas menyasar berbagai lapisan masyarakat, terlebih bagi keluarga yang memiliki anak di bawah umur. Pembinaan ini sangat penting dilakukan, ya, karena ini adalah bagian dari preemptif tugas kepolisian yang dilakukan oleh Binmas, ya, untuk memberikan penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui apa yang menjadi hak dia dan apa yang menjadi kewajiban dia pada saat menyampaikan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini. Itu yang kita share, kita bagi agar mereka mengetahui. Dilakukan saat ini oleh anak-anak kita. Terkadang mereka berpikiran saya ikut serta menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi terkadang dia tidak tahu maksud dan tujuan apa. Tadi audiensnya itu adalah dari ibu-ibu, kemudian keluarga, di mana keluarga itu sangat penting sebagai bentuk wujud tindakan preemptif kepolisian, karena di sana ada anak, ya, ada yang dewasa di keluarga tersebut yang kemungkinan akan diajak mungkin untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Nah, kita sampaikan tentang aturannya terkait undang-undang, mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan nanti pada saat penyampaian, mungkin di jalan, pada saat kembali, agar tidak mengganggu intinya kepentingan umum lainnya atau warga masyarakat lainnya. Acara hari ini menurut saya kalau untuk dilaksanakan ke depannya bagus banget gitu ya. Pertama, kita sebagai saya perwakilan warga jadi bisa mengungkapkan gitu ya, apa sih kebutuhan kita di wilayah gitu ya. Dan terutama tadi sempat ada pertanyaan tuh di acara kita hari ini soal menyampaikan pendapat, apakah boleh menyampaikan pendapat secara anarkis, dan dijawab dengan lugas oleh Pak Kapolres ya kita bahwa menyampaikan pendapat secara anarkis itu tentunya terkait dengan undang-undang yang ada. Artinya kalau tidak mengganggu ketertiban umum atau justru sampai mengganggu ketertiban umum, tentunya hal itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Bentuk pembinaan yang dilakukan juga beragam, mulai dari halo polisi, satkamling, subuh keliling, Jumat curhat, hingga Police Goes to School. Jumat curhat adalah kita mendengar aspirasi warga, apa sih yang diinginkan warga dari polisi ini, seperti apa polisi yang diinginkan warga. Kemudian juga ada kita namanya program Police Goes to School. Jadi itulah kita ke sekolah-sekolah, di mana biasanya kami dari Bimas atau mungkin dari pejabat atau Kapolsek mengambil apel di sekolah atau memberikan pembinaan penyuluhan pada siswa-siswa, kan karena kita terakhir tahu dulu sempat penyampaian pendapat di muka umum itu dilakukan anak-anak sekolah. Nah, itulah kita menyampaikan bahwa itu tidak boleh anak-anak sekolah itu tanpa didampingi oleh guru maupun oleh orang tua. Kebebasan berpendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin pelaksanaannya oleh konstitusi, namun tetap harus sesuai peraturan yang berlaku. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak mengganggu dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, ada tata cara yang harus dilakukan jika ingin melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Bahwasanya ada 3 hal yang perlu diikuti aturan sebelum masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Yang pertama, paling tidak mereka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak Polri, supaya pihak Polri juga mengetahui kapan pelaksanaannya.
Kemudian paling tidak dilayangkan 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan, sehingga kita juga bisa mempersiapkan diri, baik masyarakatnya maupun kita. Kemudian yang ketiga sendiri harus diikuti, di situ dicantumkan beberapa dokumen yang ada, misalkan berapa jumlahnya, kemudian rutenya melalui mana juga, siapa pimpinannya, dan lain sebagainya. Aturan ini dibuat tidak lain sebagai upaya maksimal dalam pelayanan dan pendampingan Polri agar masyarakat merasa nyaman dan aman dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Dan polisi pun bisa tepat sasaran dalam menyusun rencana pendampingan penyampaian pendapat di muka umum. Tentunya upaya-upaya kita untuk melaksanakan pengamanan itu harus juga melihat kondisi masyarakat. Tidak semata-mata itu masyarakat harus kita hadapkan dengan polisi yang berseragam dengan menggunakan peralatan-peralatan yang lengkap gitu. Tapi kita juga ada tahapannya. Paling tidak masyarakat datang bisa diterima oleh dengan anggota kita yang poluan dalam menyampaikan aspirasi. Biasa ada tim negosiasi yang kita sebut itu. Kemudian dari tim negosiasi tentunya dia juga dilapis juga oleh polisi yang berpakaian seragam tetapi tidak menggunakan peralatan apa-apa. Tim negosiasi atau negosiator menjadi garda terdepan kepolisian dalam mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Sesuai dengan Perkap Polri nomor 16 tahun 2006, negosiator bertugas untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ketika penyampaian pendapat di muka umum. Kemampuan negosiasi yang baik dari anggota kepolisian diharapkan mampu mencegah timbulnya aksi anarkis. Semuanya itu kan diawali dengan negosiator juga. Jadi kalau negosiator itu dia penyampaian kepada massa saling nego supaya tidak menimbulkan anarkis atau dia selalu damai di dalam negosiator itu. Kalau dia tidak pas juga disampaikan seperti itu. Makanya kita dimajukanlah poluan-poluan negosiator. Dan massa juga terkadang kalau lihat negosiator dia senyum jadi tidak beringas ya massa itu. Secara tertib lah polisi juga sehingga massa itu senang melihat polisinya bagus. Tapi kalau misalnya polisinya juga tidak tertib, masyarakat juga akan tidak tertib di dalam penyampaian pendapatnya di muka umum. Senang kok masyarakat itu kalau polisinya tertib, masyarakatnya tertib. Penanganan penyampaian pendapat di muka umum tidak hanya melibatkan polisi laki-laki, namun polisi wanita atau polwan juga berperan penting, terutama sebagai negosiator. Polwan dapat memberikan kontribusi positif dalam proses negosiasi. Mereka dilatih untuk berkomunikasi dengan baik, berempati, dan memahami psikologi masyarakat yang berpendapat di muka umum. Seperti yang dilakukan oleh salah satu polwan Polres Metro Jakarta Pusat yang senantiasa sepenuh hati melakukan tugasnya. Kalau pendekatannya mungkin karena kami perempuan dan polwan itu lebih ke arah komunikasi yang berisi dengan empati dan menerima semua aspirasi-aspirasi atau pendapat dari masyarakat. Jadi bagaimana caranya masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum ini tidak merasa diintimidasi atau bagaimana. Karena kita di sini hanya menjaga baik itu kegiatan ini berjalan tertib dan juga menjaga keselamatan ketika kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini. Dalam negosiator sendiri kita dituntut untuk senyum sapa salam 3S. Jadi 3S ini kami tunjukkan kepada masyarakat supaya itu tadi masyarakat merasa kegiatan ini berjalan aman. Hadirnya kami bukan untuk bagaimana tetapi untuk menjaga masyarakat supaya penyampaian pendapat ini berjalan dengan aman dan sesuai dengan keinginan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga mengerti, paham bahwa kita itu serius untuk mendengarkan permasalahan dan membantu masalah untuk bisa selesai. Kemampuan komunikasi dan bernegosiasi yang andal tidak datang secara instan. Butuh proses pelatihan panjang yang dimulai dari jenjang pendidikan hingga melayani langsung di lapangan. Jadi mohon untuk kegiatan pada hari ini diharapkan kita semua dapat bekerja sama.
Selain keberadaan tim negosiator, masih banyak upaya humanis lain yang kerap dilakukan oleh Polri demi menjaga kondusivitas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, seperti membagi makanan dan minuman, bersolawat, melafalkan Asmaul Husna, hingga menjaga pelaksanaan sholat dan sholat bersama. Kiat khusus ya dari kepolisian, kita sudah lama membentuk sebuah tim namanya tim Asmaul Husna untuk meneduhkan pada saat nanti azan, break sholat, bagian masyarakat yang muslim karena kita azan, kita berikan azan duhur, asar, maghrib, dan juga seperti ada sholawat dan himbauan juga, dan kita juga libatkan tokoh agama, ulama supaya lebih hangat dengan tausiah, nasihat-nasihat supaya jangan terprovokasi, supaya hatinya adem. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Tidak henti-hentinya usaha anggota kepolisian mendampingi masyarakat saat melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Terik, panas, dan hujan tidak menyurutkan semangat Polri melayani masyarakat. Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day menjadi perhatian khusus Polri setiap tahunnya. Bahkan, peringatan May Day yang jatuh setiap 1 Mei telah menjadi agenda tahunan bagi Polri. Sebenarnya kegiatan May Day itu sudah kegiatan setiap tahunan ya. Sudah berusaha menjalin komunikasi dengan para buruh yang ada, yang sedang akan melaksanakan ulang tahunnya lah seperti itu. Bahkan kita memberikan fasilitasi kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan kadang-kadang seperti itu. Apakah kita mengamankan kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka mungkin bakti sosial, akan melaksanakan kegiatan olahraga bersama atau kan apa, itu justru kita fasilitasi semuanya. Sehingga sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu harus kita takuti, tetapi ya kita selalu waspada, semuanya kegiatan masyarakat kan harus kita amankan juga. Berbagai kegiatan kerap dilakukan oleh para buruh di penjuru Indonesia. Namun biasanya kegiatan penyampaian pendapat di kawasan Jakarta Pusat menjadi perhelatan besar di momen May Day. Khusus terkait dengan Hari Buruh, biasanya memang kami menjadi pusat berbagai kegiatan buruh ya di Jakarta Pusat, apakah itu di kawasan Monas maupun di kawasan GBK, dengan berbagai bentuk yang mereka ajukan kepada kepolisian. Ya. Dari jajaran Polres-Polres, ya, apakah itu Bekasi, Tangerang, Depok, ya, daerah-daerah industri, ya, Jakarta Timur, semuanya memang kami mendapatkan data yang utuh. Ya. Berapa perkiraan masa buruh yang akan datang. Nah, sehingga ketika kami sudah tergambarkan, biasanya ya dari jajaran Polres-Polres tersebut itu sudah melakukan pengawalan kawasan Parkir Timur ataupun kawasan Monas, sehingga berbagai elemen serikat buruh ini semuanya bisa terakomodir ketika mereka menyampaikan aspirasinya di Jakarta Pusat ini. Selain May Day, banyak aksi penyampaian pendapat yang terjadi di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Jakarta Pusat menjadi lokasi strategis karena banyak objek vital negara berada, sehingga upaya pengamanan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat pun harus optimal dan tentunya humanis. Salah satunya dengan mengoptimalkan perwira pelayanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Apabila dia ada beberapa titik, tentunya masa petugas pengamanan juga lebih besar. Nah, sehingga kami menyiapkan para perwira pengendali, bisa mengendalikan pasukan ataupun berkoordinasi dengan para komandan-komandan pasukan di lapangan. Sehingga memang perwira menjadi kata kunci penting, bagaimana aspirasi itu bisa disampaikan secara tepat kepada pihak yang dilakukan penyampaian pendapat umum. Ya. Apakah mereka nanti mengumpulkan atau bertemu ya untuk terjadi misalnya ada audiensi antara massa dengan kementerian atau apa semua, sehingga kami berharap melalui kegiatan tersebut ya massa juga bisa tersampaikan ya aspirasinya sekaligus bisa aman dan tertib.
Dengan masifnya kegiatan penyampaian pendapat di daerah Jakarta Pusat, juga membuat anggota Polres Jakarta Pusat harus pandai-pandai melakukan manajemen energi. Dengan karakteristik yang kegiatan yang intensitas tinggi ya dan cukup padat ya, memang kami membutuhkan mengatur beban kinerja personil, khususnya para perwira, apakah itu memang dengan waktunya ya bergantian ya, ataupun dengan kami mengatur bagaimana istirahat itu bisa cukup bagi para perwira kami gitu ya, ataupun mereka pada skala tertentu memang kami libatkan para perwira lebih tinggi, sehingga kami melakukan manajemen energi ini agar para perwira pengendali itu memiliki kestabilan emosi yang baik. Kalau mereka cukup istirahatnya, maka memiliki stabil emosinya, sehingga dalam melayani masyarakat juga semakin baik, tidak terpancing, ya, tidak mudah terprovokasi, tidak menjadi arogan, tidak menjadi emosi, sehingga pola-pola komunikasi yang diharapkan dalam penanganan penyampaian pendapat muka umum ini secara humanis itu bisa tercapai. Sejatinya, keberhasilan aksi penyampaian pendapat di muka umum seperti May Day yang damai tidak bisa dilepaskan dari kerjasama Polri dengan para peserta. Polri mengimbau agar masyarakat dan anggota Polri untuk bersinergi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini. Kami juga berharap bahwa jangan sampai kegiatan penyampaian aspirasi pendapat di muka umum itu kemudian mengganggu kepentingan publik lain yang mungkin saat itu juga sedang melakukan aktivitas. Karena nanti ketika itu terjadi, tentu kita khawatir akan terjadi konflik, bentrokan yang kemudian membuat kabur daripada tuntutan aspirasi itu sendiri. Mari wujudkan ekosistem demokrasi yang sehat dengan proses penyampaian pendapat yang aman, bertanggung jawab, serta tidak mengganggu masyarakat lain. Dilakukan secara khusyuk. Itu tidak bisa berlangsung dengan damai apabila tidak ada pengawalan daripada aparat. Kita ucapkan terima kasih kepada para aparat. Saya salut dengan kerja-kerja polisi. Kondusif, tertib, aman. Sebagai para peserta aksi damai ini ya, dari awal juga kita mau aksi damai. Kami sangat apresiasi sekali terhadap para kepolisian ya, dari aparat yang telah mengawal, menjaga ya segala sesuatu. Kita berharapkan untuk kondusif kan, karena itu yang diharapkan. Kita menghindari bentrokan, menghindari situasi kondisi yang tidak kondusif ya. Mudah-mudahan dengan kami menyampaikan ini bisa membuat pedoman bagi anggota dan masyarakat khususnya, bahwa kita di dalam penyampaian pendapat ini semuanya dapat menjadi yang positif, baik dari kepolisiannya itu sendiri ataupun dari masyarakatnya itu sendiri.